Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda di jadi at-tullab la yastarik 'ala al-jidal. La ahad yastarik 'ala al-jidal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala bidayatan min hadzal masa sanaqumu bi ta'lim Ramadaniyah. Kita akan memulai ta'lim Ramadan kita yang insyaallah ta'ala akan berlangsung setiap sore di bulan Ramadan ini. Insyaallah ta'ala nabda minal hadal yaum. Kita mulai dari hari ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inna syahr Ramadan syahrun 'azimun mubarakun. Kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh keberkahan. Yang bagi muslim an yastash'ira ahamiyat. Wajib bagi kita seorang mukmin, seorang muslim untuk mengetahui, untuk merasakan akan ahamiyatnya, akan pentingnya bulan tersebut. Wa ya'lama wa an ya'lama fadailahu, dan kita mengetahui keutamaannya. Wa yuhayyi'a nafsahu li'tinami ayyamihi wa layalihi bi ta'atillah, untuk kita mempersiapkan diri kita supaya kita tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan dalam hari-harinya di bulan suci Ramadan dan juga malam-malamnya. Kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak atau bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tilawat qaulillah ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berangkat dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau himbauan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukmin. Oleh karena itu kita kami hadir di tengah-tengah ikhwas sekalian. Insyaallah kita saling mengingatkan, kita sama-sama mempelajari tentang keutamaan dan kekhususan daripada bulan suci Ramadan.
insyaallah ta'ala kita akan membaca satu kitab yang berjudul Duror Ramadaniyah. Mana Duror? Duror jamak min Duror, Duror bidal, makna mutiara. Jadi mutiara Ramadan. Insyaallah ta'ala di majelis al-awwal, dalam majelis yang pertama ini kami mendapatkan judul terkait dengan fadail wa khasais di syahr Ramadan. Keutamaan dan juga kekhususan bulan suci Ramadan. Sebab itu Arjulakum man yahmil al-qalam al-kutaib wal-yaktub Rabbama ba'da asya' alladhi a'baitu ba'da. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ardh Afdala ba'dal azminah wal amkinah wal a'mali ala ba'd wa ikhtassa ma sya'a minha bima sya'a min nafalin wa faradin al-qail wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadl ba'dal azminah, memberikan keutamaan pada sebagian zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa fadilah keutamaan kepada beberapa waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keutamaan kepada beberapa tempat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keutamaan ke beberapa sebagian amal dari sebagian yang lain. Ya, dari tiga ini tentu salah satu contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang besar dari sebagian waktu-waktunya adalah bulan suci Ramadan ala syuhur, dari bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada sebagian tempat. Al-ma'ruf di mana? Tempat Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi, dari Masjidil Aqsa. Bila sebagian tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan yang lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keutamaan yang lebih pada sebagian amal-amal kebaikan daripada amal-amal kebaikan yang lainnya. Wa khassa sya'a minha bima sya'a min nafalin wa faradin al-qail wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Jadi ini sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan apa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan, yang memiliki kehendak atas apa yang dia ingin. Amma ba'd ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Laqad adallana syahrun 'azimun mubarakun, syahrun ja'alahu Allah musiman lil ta'at wa nuzulur rahmat wa barakat. Dan alhamdulillah ayyuhal ikhwah, kita pada kesempatan kali ini telah berada di salah satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keagungan pada bulan ini dan juga memberikan keberkahan. Ini
adalah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari bulan-bulan yang lain. Syahrun ja'alahu Allahu musiman lit-tha'ah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya musim-musim ketaatan, waktu-waktu untuk diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzulir rahmat, dan diturunkannya rahmat, diturunkannya al-barakah, diturunkannya rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini pula diturunkannya keberkahan. Wa syahrul Ramadan lahu fadailun katsiratun, dan bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaannya. Wa khasa'isu 'azimatun ikhtassahu Allah biha min khairis syuhur, dan juga banyak kekhususan-kekhususannya yang sangat agung yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkannya dari bulan-bulan yang lain. Ini akan kita bahas mengenai apa saja fadilah-fadilah, apa saja kekhususan-kekhususan yang ada di bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih di hari pertama bulan suci Ramadan, kita cari tahu apa sih keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan, apa sih fadilah-fadilah, sehingga kita tidak terlewatkan daripada bulan suci Ramadan. Fadilah yang pertama, anna Allah Ta'ala faddalahu ala baqiyati syuhuri bi'inzali afdalil kutubis samawiyyah. Keutamaan yang pertama ya ikhwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan suci Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya dengan apa? Bi'inzali afdalil kutub. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan afdalul kutub, kitab yang paling agung, yang paling utama, kitab samawiyah, yaitu Al-Quran. Ada berapa kitab samawiyah? Hah? 4 atau 5? Wa afdalul kutub nuzila fi syahr Ramadan, diturunkan di bulan suci Ramadan, yaitu Al-Quran. Wallahu ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wat taqwa. Di bulan ini, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas di antara petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa nazala fi ashrafi lailatin minhu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam suatu malam yang sangat mulia di dalam bulan suci Ramadan, wa hiya lailatul qadar, yaitu malam lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala pada inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi suratil qadar. Wa qala Allah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam pada malam yang penuh diberkahi, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Itulah fadilah yang pertama daripada bulan ini, dan tidak ada samanya dari bulan-bulannya yang lain. Wa min fadaili hadha syahr, kemudian keutamaan yang lainnya atau yang kedua dari bulan ini adalah أن الله تعالى وعد على العبادة فيه صياما وقياما بالمغفرة من الذنوب. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji ala ibadah, pada satu ibadah yang mana di dalamnya ada 2 ibadah di dalam bulan ini, yaitu siyam dan qiyam. Siyam dan qiyam, puasa dan salat.
dilakukan di bulan suci Ramadan dengan akan diampuni dosa-dosa kita. Al-maghfiratu minal dzunub. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalam kitab Sahihain Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ihtisaban dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang tidak mau mengampuni dosanya yang telah lalu? Ya, tentu kita semua mau. Tidak hanya itu, lanjutkan hadisnya, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun melakukan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas, kemudian berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Siapa yang tidak mau diampuni dosanya? Atau ada di sini yang tidak mau dosanya dihapus? Wa fihi ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, tidak menyebutkan barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, tapi barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Apa itu qiyam? Salat tarawih, salat Lail, dan salat yang lain. ففي ذلك بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وفق للصيام والقيام شهر رمضان كله. Ini adalah kabar gembira yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada hamba-Nya yang bisa melakukan siam dan qiyam di bulan suci Ramadan secara keseluruhan. Ayat ikhwan rahimahullah jami'an. Wa min fadail hadha syahr. Jadi yang kedua tadi apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan ibadahnya yaitu siam dan qiyam sebagai maghfiratul dzunub, untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Wa min fadail hadha syahr anna siyam min asbabi dukhulil jannah. Kemudian keutamaan yang berikutnya bahwasanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Farawa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. Menguatkan tentang berpuasa di bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu penyebab dimasukkannya kita ke dalam
surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah?" Bagaimana jika aku melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib, kemudian aku masuk Ramadan, kemudian aku berpuasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halal, kemudian aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Walam azid ala dzalika syai'an. Itu saja yang saya lakukan, tidak lebih dari itu. Sholat 5 waktu, puasa juga suci Ramadan, melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Fajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Ini menunjukkan akan adanya keutamaan daripada bulan suci atau bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah melakukan siam di bulan suci Ramadan. Wa thabata 'an 'Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu anna rajulan min Qudu'ah ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa shallaitu al-khams wa adaitu az-zakata mali wa sumtu Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yawmal qiyamah hakadha wa nasaba isba'aihi ma lam ya'uqqa walidayhi. Masya Allah. Dalam hadis ini disebutkan dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, syahidtu anna la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka rasulullah, dan engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wa shallaitul khams, dan aku melakukan sholat 5 waktu, wa adaitu zakata mali, dan aku menunaikan zakat daripada hartaku, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan suci Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut? Man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Barang siapa yang mati ala hadza, telah melakukan itu semua, maka dia bersama dengan para nabi, ma'an nabiyyin wa siddiqin, dan para orang-orang yang benar, wa syuhada, dan para syuhada. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu di hari kiamat nanti, dia bersama para nabi, para syuhada, dan para siddiqin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hakana wa nasaba isba'aihi, yang menunjukkan yaitu bersama, wa nasaba isba'aihi malam ya'uqqa walidayhi, tapi dengan satu catatan. Apa catatannya? Malam ya'uqqa walidayhi. Catatannya adalah yang penting dia tidak mendurhakai kedua orang tua. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Apatah lagi beberapa hari ke depan, ya, setelah 20 hari Ramadan ya, dan pulang ke rumah harus. Ini juga menunjukkan akan pentingnya berbuat bakti, berbuat baik, dan berbakti kepada kedua orang. Saya bayangkan lagi, sudah sholat 5 waktu bagus, sudah mengeluarkan zakat hartanya bagus, bulan suci Ramadan bagus,
Allah Subhanahu wa taala janjikan dia bersama dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang yang benar, as-siddiqin. Nabi SAW mengisyaratkan kedekatannya seperti ini di hari kiamat. Itu semua bisa hilang manakala kita durhaka kepada kedua orang. Gitu kan? Fasawfa Ramadan min jumlatil asbab allati yanalu biha al-'abdu suhbata nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i yaumil qiyamah. Maka dalam hadis tadi salah satunya adalah puasa kita di bulan suci Ramadan yang menjadi sebab kita mendapatkan satu ganjaran suhbah an-nabi bersama para nabi, bersama para siddiqin dan bersama para syuhada. Siapa yang tidak mau bersama dengan nabi, siddiqin, syuhada? Siapa yang tidak mau? Hah? Allah Subhanahu wa taala, ini kan doa yang kita ucapkan di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, doa kan? Allahu Akbar. Kita semua. Itu kan doa, di Al-Fatihah doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu kan pujian-pujian. Ini juga menjadi adab kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa setelahnya? Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya kami minta pertolongan. Kemudian apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Makanya kalau ada yang sholat tapi main-main pas Al-Fatihah, kalau tidak diresapi Al-Fatihah. Apa itu jalan orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Karena pertanyaannya, siapa itu orang-orang yang Engkau beri nikmat? Yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang ke. Siapa yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita tadi. Ini siratal mustaqim, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang pertanyaannya, siapa itu orang-orang yang an'amta 'alaihim? Bagaimana cara tahunya? Hah? Ada yang tahu? Lanjut. Cara mengetahui adalah bifathhi kutub tafsir, dengan membaca kitab-kitab Al-Quran saja. Maka ada penjelasan, ada hadis, ada tafsir. Ini pentingnya kita belajar. Dan tafsir yang paling tinggi, kalau tafsir jelas, tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Maka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, penjelasannya ada di surah-surah berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Apa lanjutannya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ternyata yang disebutkan dalam yang dimaksud dari surah Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada penjelasannya di ayat atau di surah lainnya. Ulaika alladzina an'amta 'alaihim, mereka itu adalah orang yang
Allah Subhanahu wa taala telah beri kenikmatan kepada mereka. Siapa? Sebutkan. Baik, sampai apa? Istimewa dia. Istimewa Islam. Ulaika alladziina an'amta 'alaihim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sangat beruntung orang yang bisa bersama dengan orang-orang yang an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintunya apa? Salah satu pintunya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dia akan bersama para syuhada, as-siddiqin, as-shalihin, hakata. Wa nasaba isba'ihi, dan dia mengangkat kedua jarinya, ya, menunjukkan akan kebaikan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari bulan suci Ramadan adalah annahu syahrul ladzi tuftahu fihi abwabul jannah. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka abwabul jannah, pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tusaffan fihi syayatin wa tusalsal. Dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan-syaitan, menahan, bahkan disebutkan di sini tusalsal. Apa tusalsal ekspansi? Dirantai. Jadi syaitan pada bulan suci Ramadan itu sudah dirantai oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang melakukan kejahatan di sini, itu bukan dari syaitan pada bulan suci Ramadan, tapi memang dari dirinya sendiri, dari hawa nafsu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ikat syaitan. Dalam hadis Sahih Bukhari Abi Hurairah disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwaabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilat isyayatin, dan setan-setan yang dirantai. Afi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim suhbida isyayatin, dibelenggu itu para syaitan. Ini menunjukkan tentang keagungan bulan suci Ramadan. Kenapa disebutkan bahwasanya dibuka pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan? Ini sebagai bentuk pengagungan lihada syahr wa takrim, pengagungan dan kemuliaan atas bulan ini. Wa hatta lin-nasi 'ala al-qa'ah, dan tidak diperintahkan untuk mengajak manusia semua untuk melakukan ketaatan. Sebagian ulama menyebutkan arti daripada dibukakan pintu surga di bulan suci Ramadan apa? Dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan-bulan lainnya tidak ada tarawih, ya. Akan tetapi semua tarawih, maka kita ikut tarawih. Ada kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kita lihat ke sana ada orang baca Quran. Kita berangkat ke sana ada orang baca Quran. Di sana ada kegiatan kebaikan-kebaikan di bulan suci, sehingga perlu melakukan kebaikan itu banyak. Inilah sebagian ulama menafsirkan tentang makna daripada futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Mudah kita masuk surga karena banyaknya peluang kebaikan. Begitu sebaiknya di bulan suci Ramadan ditutup pintu neraka karena peluang-peluang melakukan kejahatan itu sedikit. Karena banyak orang yang melakukan kebaikan. Bahkan Al-Hukumah Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan sebelum masuk bulan suci Ramadan membuatkan surat edaran, ya, disuruh menutup selama bulan suci Ramadan, ya,
disuruh menutup semua tempat-tempat hiburan malam, karaoke, bar, apa lagi? Semua tidak boleh beroperasi di bulan suci Ramadan. Begitupun juga dengan tempat-tempat permainan malam seperti biliar dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghargai, untuk mengagungkan, untuk memuliakan akan kehadiran bulan suci. Ini menunjukkan bahwasanya pintu surga yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala bukakan sebagaimana pada kita semua di bulan suci Ramadan. Maka kita mudah melakukan kebaikan, karena semua orang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Ayo ikhwah rahmani wa rahmatullahu jami'an. Yumkin hada akhir fi qisah inna idraka syahr Ramadan la ni'matun 'azimatun 'ala kulli mu'min. Wa man qama bihaqqihi bahwasanya mendapati bulan suci Ramadan ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar bagi siapa yang telah sampai ke dalam. Kemudian bagi siapa yang melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, hak-hak dari bulan suci Ramadan dia tunaikan. Wa kam min sahihin tu'afan qad amalla bulugh Ramadan li hadzal 'am wa ja'athu al-maniyatu 'ala hini ghayrihi. Karena betapa banyak orang yang sehat, betapa banyak orang yang sakit yang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan dia ke bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ambil ja'athu maniyatu ala hini. Allah Subhanahu wa taala ambil kesempatannya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, yang mana kita sudah ada di dalamnya. Disebutkan Al-Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar fa ghaza al-mujtahid minhuma fastushhida thumma makatha al-akhar ba'da sana thumma tuwfiya wa ru'ya fi manami annahu dakhala al-jannah qabla al-awwal. Ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini bahwasanya ada dua laki-laki yang bersahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dia sama-sama masuk Islam, sama-sama sebagai seorang muslim. Ada berapa orang? Dua orang. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Di antara dari keduanya ini ada salah satunya yang lebih besar mujahadah, kesungguhannya lebih besar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fawazza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Kemudian orang yang sangat bersungguh-sungguh mujtahid, orang yang mujtahid ini pergi ikut ghazwah, pergi ikut perang. Fastushhida. Kemudian dalam peperangan tersebut salah satu dari dua orang ini istushhida. Allah Subhanahu wa taala syahidkan, mati syahid. Thumma
ba'dahu sanah. Dari dua orang ini satu sudah mati syahid. Kemudian yang satunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya hidup 1 tahun. Tsumma tuwfiya. Kemudian setelah syahidnya kematian ini, kemudian dia masih diberikan kesempatan hidup 1 tahun berikutnya, kemudian dia juga wafat. Wa ru'ya fil manami annahu dakhala al-jannah qabla al-maut. Kemudian dilihat dalam mimpi bahwasanya orang yang meninggal tertunda 1 tahun tadi, ya, dia lebih dulu masuk surga. Ya, bukan orang yang pertama meninggal, bukan sahabat yang pertama, tapi dia duluan masuk surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, alaysa qad makatha hadha ba'da sanah? Qalu bala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tersebut, Rasulullah SAW bertanya, bukannya orang ini masih hidup atau masih diberikan kesempatan hidup 1 tahun setelah orang yang meninggal pertama? Para sahabat menyampaikan, dia Rasulullah, dia masih 1 tahun, tapi dia duluan masuk surga. Rasulullah SAW memastikan lagi apakah memang dia masih hidup 1 tahun ini? Qalu bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu bala, wa adraka ramadana fasawma wa shalla kada wa kada min sajadatin fis salah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia mendapati atau masih hidup 1 bulan setelahnya, berarti dia mendapati bulan suci Ramadan. Fasawma, kemudian dia berpuasa. Wasalla kada wa kada min sajadatin. Kemudian dia sholat, dia telah sholat sekian dan sekian rakaat daripada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Mereka menjawab, qalu bala. Para sahabat berkata, ya benar ya Rasulullah, dia melakukan itu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Apa kata Rasulullah SAW? Maka antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan fa khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Kemudian beliau bersabda, khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, kemudian bagus amalannya. Ya. Jadi kalau ada di sini yang mau minta mati cepat, jangan dulu. Ya, memang sudah banyak kebaikan. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW, khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna. Jadi jangan minta umur panjang saja. Ya ini, Allah berikanlah kami umur yang panjang. Belum cukup. Qala 'umruhu wa hasuna. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang dan amalan yang baik. Diberikan umur panjang akan tetapi penuh dengan kemaksiatan. Alhamdulillah. Wal'iyadzubillah. Tapi orang yang paling baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang panjang umurnya, kemudian bagus, baik amalannya. Kama sahha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min dzalika bulughu
Oleh karena itu hadiah liman adraka. Oleh karena itu selamat kepada kita semua pada kesempatan hari ini, karena kita telah sampai di bulan suci Ramadan. Ibtadi sa'atihi, pergunakan setiap waktu-waktunya. Wa faza bi tahqiqi ghayati al-siyam. Kemudian raihlah semua apa daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dari berpuasa. Fa innal hikmata allati min ajliha syuri'a as-siyam hiya taqwa. Karena sesungguhnya hikmah yang paling utama daripada disyariatkannya berpuasa adalah yaitu mencapai gelar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya wajibkan kalian berpuasa ya, sebagaimana Allah sebutkan agar kalian semua bertakwa. Wasiyam min aktsari asbab takwa. Karena sesungguhnya puasa adalah salah satu sebab yang paling besar orang mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaid siyam, dan antara juga faedahnya kita berpuasa adalah mujibul rahmah. Dia adalah penarik daripada rahmat wal 'afwi 'ala masakin, dan kita bisa berdoa kepada orang-orang yang miskin. Dan berpuasa juga tarbiyatul nafs. Berpuasa ini adalah tarbiyah untuk melatih diri kita ala iradah dari segala kemauan-kemauan kita, dari segala hawa nafsu kita. Kita bisa tahan daripada melakukan berpuasa ini. Wa quwwatut tahammul, dan kita juga bisa lebih kuat dalam menahan segala sesuatu dari hawa nafsu tentunya dan yang lain sebagainya. Wa fi siyami qahrun lisyayatin, dan juga berpuasa adalah qahrun lisyayatin, wa qahrun lisyayatin, yaitu bisa mengalahkan atau membelenggu atau menundukkan syaitan. Nasallallahu ta'ala tanahu an yakuna 'alaina bi hadha ash-shahr al-'azim, wa an yaj'alana fihi min al-maqbulin, wa an yaghfir lana dhunubana ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini, wa an yaj'alana min al-maqbulin, dan menjadikannya seluruh amal-amal kita itu diterima, wa an yaghfir lana dhunubana ajma'in, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala malam akan dilanjutkan dengan majelis tsaniyah. Kemudian yang pertemuan yang kedua mungkin akan diisi dengan asatidz yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum